Bayangkan, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi tembok tinggi, terdengar suara air disiram keras ke arah seorang perempuan yang sedang bersujud. Tubuhnya gemetar, mukenanya basah kuyup, sajadahnya terciprat air kotor. Tapi ia tidak bergeming. Bibirnya masih lirih membaca doa. Tak jauh darinya, seorang wanita tua berdiri dengan ember kosong di tangan dan wajah penuh kebencian. Matanya melotot, napasnya memburu, dan ia berkata, "Berhenti kau sembah-sembah itu. Rumah ini bukan tempat dongeng. Adegan ini bukan hayalan, inilah kenyataan yang dialami seorang menantu yang hanya ingin taat pada Rabbnya. Tapi siapa sangka, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, justru menjadi tempat paling kejam untuk beribadah. Dan ini baru permulaan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Sari, seorang perempuan muda yang baru menikah setahun lalu. Ia dinikahi oleh anak lelaki satu-satunya Bu Marni, seorang janda tua yang sejak lama dikenal keras kepala dan dingin terhadap urusan agama. Sari tidak menyangka, rumah tangganya akan diuji bukan oleh suami, tapi oleh mertua yang tinggal satu atap dengannya. Sejak awal menikah, Sari sudah menunjukkan bakti. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan merawat Bu Marni yang sering sakit-sakitan. Namun, semua kebaikannya seperti tak pernah cukup. Terutama saat Bu Marni tahu bahwa Sari adalah seorang muslimah yang taat. Setiap hari, saat adzan berkumandang, Sari dengan lembut mengambil air wudhu dan membentangkan sajadah. Tapi entah mengapa, itu selalu memancing kemarahan Bu Marni. Kenapa harus 5 kali sehari? Apa kau pikir dengan begitu hidupmu lebih baik dariku? Suara Bu Marni menggema dari balik dapur, sambil membanting panci. Sari hanya menunduk, menyelesaikan sholatnya dalam ketakutan. Di malam hari, Sari sering terjaga hanya untuk mengaji dalam bisikan. Ia tahu, jika suara bacaannya terdengar oleh mertuanya, pagi harinya akan ada teror baru. Tapi hari itu, ia lengah. Saat ia membaca surat Ar-Rahman dengan suara lirih, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka keras. Bu Marni berdiri di sana, matanya merah, tangannya menggenggam gayung. Sebelum Sari sempat menoleh, cipratan air mengenai tubuhnya. "Diam kau, bikin rumah ini seram." Sari terdiam, tubuhnya menggigil, mukenanya basah. Tapi tidak ada satu kata pun makian keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk dan menahan air mata. Hatinya remuk, tapi lidahnya masih terus berzikir. Dan di balik dinding rumah yang dingin itu, ada satu rahasia yang bahkan Bu Marni sendiri belum tahu. Satu rahasia yang kelak akan menjadi awal dari penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, suasana rumah sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada panci dibanting, tidak ada suara langkah Bu Marni yang biasanya menghentak lantai. Sari menyapu halaman sambil sesekali menoleh ke dalam rumah. Ia masih terbayang wajah pucat Bu Marni semalam, tangan yang melepuh, dan suara bisikan panik dari dalam kamar. Tapi saat menjelang maghrib, ketegangan kembali datang. Sari duduk di pojok kamar, mengaji dengan suara lirih. Cahaya lampu temaram menyinari mushaf di pangkuannya. Ia membaca surat Al-Mulk, berharap bisa menenangkan hati yang masih berguncang karena kejadian semalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu terbuka perlahan. Sari menoleh. Di hadapannya, Bu Marni berdiri dengan wajah kaku. Tangannya dibalut kain, tapi sorot matanya masih penuh kebencian. "Apa kau pikir kitab itu bisa sembuhkan aku?" gumamnya pelan namun tajam. Sari tak menjawab. Ia menunduk, meneruskan bacaannya. Tiba-tiba, biur. Air dingin menyiram seluruh tubuhnya. Sari terperanjat.
Mushaf di pangkuannya terjatuh. Matanya terpejam karena air masuk ke wajahnya. Tubuhnya basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki. Bu Marni berdiri di sana, menggenggam ember plastik kosong. Napasnya berat. Berhenti. Kau bikin aku makin sakit. Aku bisa mati karena bacaanmu itu. Bentaknya. Sari terdiam, menahan isak. Air menetes dari jilbabnya. Mushaf di lantai ia angkat pelan, dibersihkan dengan ujung kain yang masih kering. Ia tidak menjawab, tidak melawan. Justru Bu Marni yang perlahan mundur. Wajahnya terlihat semakin pucat. Sari tidak tahu bahwa sejak azan asyar tadi, kaki Bu Marni mulai terasa nyeri. Awalnya ia kira hanya kram biasa. Tapi kini, ketika ia kembali menyiram dan memaki menantunya, rasa sakit itu seperti menjalar naik ke betis dan paha. Langkahnya goyah. Ia berjalan menuju kamarnya dengan tertatih. Sementara di dalam kamar kecil itu, Sari hanya bisa duduk diam. Mengelus mushaf yang basah, bibirnya masih gemetar membaca istighfar. Malam itu, rasa sakit di kaki Bu Marni makin menjadi. Ia mencoba berdiri dari tempat tidur, namun terjatuh. Kakinya bengkak. Ukurannya membesar 2 kali lipat. Warna kulitnya kebiruan. Ia menjerit pelan, menggigit bantal untuk meredam suara. Tak seorang pun tahu, hanya dirinya sendiri yang merasakan azab itu semakin nyata. Dan itu baru permulaan. Pagi itu langit mendung. Angin berembus lembut melewati celah-celah jendela kayu yang mulai lapuk. Sari bangun lebih awal seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Ia tidak mendengar suara batuk-batuk keras atau makian dari kamar sebelah. Biasanya, sejak fajar, Bu Marni sudah ribut di dapur, berteriak meminta teh panas atau membentak soal hal sepele. Tapi pagi ini, sunyi. Sari perlahan mendekat ke kamar mertuanya. Pintu setengah terbuka. Dari balik celah, ia melihat Bu Marni terbaring di tempat tidur. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, tangan terbalut kain, dan kaki kini dibungkus sarung sampai ke paha. Tapi bukan itu yang membuat Sari tercekat. Di sisi ranjang, ada baskom kecil berisi air dan kain yang telah basah penuh darah. Sari spontan mengetuk pelan. "Bu, saya buatkan teh." "Ya." Bu Marni langsung menoleh. Matanya tajam, tapi tampak lelah. "Tidak usah sok peduli. Pergi sana." Sari mundur perlahan. Tapi langkahnya terasa berat. Ada rasa kasihan, meski luka di hati masih membekas. Siang itu, seorang tetangga, Bu Darmi, datang menengok. Tapi Bu Marni menyembunyikan sakitnya. Ia duduk dengan susah payah, memakai daster bersih, dan memaksakan senyum. "Alhamdulillah sehat, cuma masuk angin sedikit," ucapnya, walau keringat dingin membasahi pelipis. Bu Darmi hanya tersenyum, lalu pamit. Begitu pintu tertutup, Bu Marni roboh ke lantai. Tubuhnya tak mampu menopang. Sari yang dari dapur mendengar suara jatuh, segera berlari. "Bu," pekik Sari, membantunya berdiri. Bu Marni menangis. "Tapi bukan karena sakit. Aku malu. Aku ini kuat. Aku ini kepala rumah ini. Tapi sekarang..." Sari hanya diam. Tangannya gemetar memegang lengan Bu Marni yang panas. Ia membantu menopangnya naik ke kasur. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Bu Marni tidak mengusirnya. Ia hanya memejamkan mata sambil menahan perih yang membakar seluruh persendian. Malam harinya, saat rumah kembali sunyi, Sari terduduk di sajadah, menengadahkan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah, jangan hukum dia terlalu berat. Beri dia waktu untuk sadar, jangan ambil dia sebelum ia sempat mengenalmu." Doa itu lirih, tapi mengguncang langit. Dan tanpa Sari sadari, Bu Marni terbangun karena tangisan itu. Ia mendengar doa yang tulus dari menantu yang selama ini ia hina. Ia terdiam, menatap ke langit-langit kamar yang gelap. Namun ketika ia mencoba menggerakkan kaki kirinya, rasa panas dan denyut luar biasa menyerang. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menjerit. Rasa itu,
Bukan lagi seperti penyakit biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Marni mulai takut akan sesuatu yang selama ini ia tolak. Azab dari langit. Matahari belum tinggi ketika Bu Marni memanggil Sari dari dalam kamar. Suaranya serak, pelan, nyaris tak terdengar seperti biasanya. Sari tergesa masuk, membawa segelas air hangat dan sepotong roti. Tapi baru saja meletakkannya di meja kecil, Bu Marni membalikkan badan. "Aku tidak butuh makanan darimu," gumamnya dengan suara tertahan. Sari mengangguk pelan. Ia tahu, luka di hati Bu Marni lebih besar dari sekadar sakit fisik. Tapi di antara perih dan benci, Sari tetap melayani. Beberapa hari berlalu. Luka di tangan Bu Marni mulai bernanah. Kakinya membengkak lebih parah. Tapi anehnya, setiap kali Sari membuka mushaf atau menggelar sajadah, emosi Bu Marni seperti tersulut. Hingga sore itu, kemarahan yang ia pendam meledak. Ketika Sari sedang menyapu ruang tengah sambil bersyalawat pelan, Bu Marni keluar dari kamar dengan napas terengah. Ia membawa sesuatu di tangannya. Sari menoleh dan terkejut. Bu Marni menggenggam sajadah dan mushaf milik Sari. Dengan langkah tertatih dan wajah penuh dendam, ia berjalan menuju dapur. Sari berlari mengejarnya. "Bu, jangan. Itu bukan milik saya, itu milik Allah." Tapi Bu Marni tidak peduli. Ia melempar sajadah ke dekat tungku. Tangannya gemetar saat mencoba menyulut api. "Kalau kau masih terus sembah-sembah, kubakar ini semua. Biar kau tahu rasanya." Sari berusaha merebutnya, tapi tubuh Bu Marni lebih dulu roboh. Ember kayu yang digunakan menyenggol kaki kursi dan menyebabkan tubuhnya tersungkur keras ke lantai. Jeritan kesakitan memecah keheningan rumah. Sari panik. Ia memapah mertuanya yang tubuhnya gemetaran. Wajahnya pucat pasi. Tapi yang membuat Sari terpaku adalah kedua tangan Bu Marni yang kini penuh bintik-bintik hitam. Ujung-ujung jarinya mengelupas, seperti terbakar dari dalam. Sari menangis melihat itu, tapi Bu Marni masih berusaha menyembunyikan tangisnya sendiri. Aku cuma ingin kau berhenti membawa-bawa nama itu di rumah ini." Sari tak menjawab. Ia hanya menarik tangan Bu Marni, memapahnya ke kasur dengan tubuh gemetar. Malam itu, suhu tubuh Bu Marni naik drastis. Ia menggigil, menggertakkan gigi, bahkan sempat kejang ringan. Namun yang aneh adalah apa yang ia lihat saat pingsan. Bu Marni bermimpi berada di ruangan gelap. Dari kejauhan terdengar suara lantunan Al-Quran yang dulu sering ia hina. Telinganya panas, tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu terdengar suara yang sangat dingin membisik. "Ini baru sedikit dari apa yang pantas untukmu." Bu Marni terbangun dengan jeritan. Peluh dingin membasahi tubuhnya, dan rasa sakit di kakinya kini makin membesar. Ia meremas spray sambil menatap langit-langit kamar. "Ya Allah, benarkah ini azab darimu?" Itu adalah pertama kalinya ia menyebut nama yang selama ini ia hina. Tapi belum cukup. Malam itu bukan akhir dari penderitaannya. Hari berganti. Rumah itu semakin sunyi, seolah waktu berhenti berjalan. Di dalam kamar sempit yang pengap, Bu Marni terbaring lemah dengan tubuh dibalut luka yang makin memburuk. Tangan kirinya yang dulu sering memukul dan melempar, kini tak bisa digerakkan. Ujung-ujung jarinya melepuh seperti disiram air panas. Kulitnya mengelupas, menghitam, dan mengeluarkan bau tak sedap yang menusuk hidung. Sari dengan sabar membersihkannya setiap hari. Meski dihina, diludahi, bahkan disakiti, ia tetap merawat mertua yang perlahan mendekati ambang sekarat. Tapi tidak semua luka bisa dibasuh air hangat dan kapas bersih. Ada luka di hati Bu Marni yang mulai menganga. Sore itu, hujan turun perlahan. Di luar jendela, langit mendung menyesakkan dada. Sari sedang duduk mengaji di dekat pintu kamar. Bacaan Al-Qurannya lirih, nyaris seperti bisikan. Tapi meski suara itu kecil, bagi Bu Marni, itu seperti nyanyian yang menusuk dada. Ia menatap ke arah Sari dengan mata berkaca. "Aku ini sakit.
kenapa bacaan itu justru bikin aku makin mual? Katanya pelan. Sari terdiam. Ia menutup mushaf perlahan, lalu menjawab, mungkin karena hati ibu belum pernah disentuh oleh ayatnya. Ucapan itu membuat Bu Marni terdiam lama. Malamnya, rasa nyeri di tangannya makin menjadi. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya seperti tertindih beban. Ia ingin teriak, tapi hanya suara lirih yang keluar. Dalam gelap, ia melihat bayangan hitam di sudut kamar. Bukan orang, tapi seperti asap yang berdiri. Bayangan itu mendekat pelan-pelan. Bu Marni mencoba membaca sesuatu, tapi tak tahu apa. Lidahnya keluh. Mulutnya hanya bisa terbuka tanpa suara. Sampai tiba-tiba, terdengar suara adzan dari masjid kecil di ujung gang. Bayangan itu lenyap. Bu Marni terbangun dengan tubuh penuh peluh. Ia menoleh ke sekeliling. Masih di kamarnya. Masih ada lampu kecil di sudut. Tapi tangannya kini kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Sari masuk dengan segelas air putih. Ia kaget melihat Bu Marni terduduk dengan wajah kebingungan. Ibu. Bu Marni menoleh pelan. Matanya sembab. Tapi kali ini, tak ada makian. Tak ada teriakan. Hanya kalimat pelan yang terdengar seperti gumaman, tapi cukup jelas untuk mengguncang hati Sari. Aku takut. Kalimat itu membuat hati Sari retak. Ia tahu ini bukan lagi soal luka fisik, tapi luka batin yang mulai terkuak. Namun belum selesai rasa takut itu menguasai, kaki Bu Marni mulai terasa berat. Ia mencoba menggeser tubuh, tapi tidak bisa. Sari membantu membuka kain yang menutupi betisnya. Dan ia menjerit kecil. Kulit kaki Bu Marni mulai mengelupas, dan tulang di baliknya tampak menonjol. Azab itu belum berhenti. Dan malam pun kembali mencekam. Pagi itu, suasana rumah masih diselimuti kesunyian yang menekan dada. Di luar, suara ayam berkokok samar terdengar dari kejauhan, tapi di dalam rumah, hanya ada deru napas berat dan isak tertahan. Sari bangun lebih awal. Setelah sholat subuh, ia langsung menuju kamar mertuanya. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia tak tahu apa yang akan ia temui pagi ini. Begitu pintu terbuka, aroma anyir menyergap. Sari menutup hidung sejenak, lalu pelan-pelan mendekat ke tempat tidur. Di sana, Bu Marni masih terbaring dengan selimut kusut menutupi tubuh. Wajahnya pucat, matanya membelalak menahan sakit yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Tapi yang membuat Sari benar-benar terkejut adalah kondisi kakinya. Kedua kakinya membengkak hebat, hingga ukurannya 2 kali lipat dari semula. Kulitnya mengencang, tampak seperti mau pecah. Di beberapa bagian, muncul semburat ungu kehijauan. Ibu. Allah, ini sudah makin parah. Kita harus ke puskesmas, ucap Sari panik. Namun Bu Marni menggeleng keras. Tidak, jangan. Aku tidak mau kemana-mana. Sari menunduk. Ia tahu, ini bukan hanya soal tubuh. Bu Marni menyembunyikan sesuatu, mungkin rasa malu, atau takut, atau keduanya. Hari itu, Sari merawat mertuanya sambil menahan tangis. Setiap berganti perban, ia melihat kulit yang makin rusak, bau busuk dari luka yang terus menyebar, dan tubuh Bu Marni yang makin kurus seolah diisap penderitaan. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Sari mendengar Bu Marni bicara sendiri di malam hari. Kenapa aku disiksa seperti ini? Aku cuma benci ibadah, bukan bunuh orang. Sari yang mendengarnya dari balik pintu hanya bisa menangis dalam diam. Hingga malam itu, sebuah peristiwa terjadi. Saat listrik rumah pada mendadak, Sari mengambil lilin dan masuk ke kamar Bu Marni. Tapi belum sempat ia menyalakan cahaya, terdengar suara jeritan panjang dari dalam. Ah. Sari berlari masuk. Dengan cahaya lilin yang gemetar, ia melihat Bu Marni meronta di atas kasur. Tangannya memegangi kaki yang kini semakin membesar. Urat-uratnya tampak menonjol seperti mau pecah. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Berhenti. Henti keaaan.
Sari mendekat dan memeluknya erat. Tapi tubuh Bu Marni terasa panas seperti bara. Wajahnya berkeringat deras. Matanya liar, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Sari, tolong aku, tolong." Tangis Sari pecah. Ibu minta ampun pada Allah. Ini semua bukan kebetulan. Allah sedang mengetuk hati ibu. Bu Marni menatap mata Sari. Pandangannya goyah. Bibirnya gemetar. Tapi ia belum sanggup, belum bisa. Karena hati yang bertahun-tahun keras seperti batu, tidak mudah dibuka dalam semalam. Dan di malam itu, ia kembali pingsan. Sari duduk di sampingnya, masih menggenggam tangannya. Dengan wajah penuh air mata, ia berdoa lagi, "Ya Allah, jika ini caramu mengingatkan dia, maka kuatkan aku untuk tetap ada di sisinya." Di luar, hujan turun. Dan malam itu, menjadi malam yang paling panjang bagi keduanya. Langit masih gelap ketika Sari membuka jendela. Udara dingin pagi menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Matanya sembab, wajahnya lesu. Ia baru saja melewati malam paling panjang dalam hidupnya. Mertua yang dulu penuh amarah, kini terbaring lemah nyaris tanpa suara. Di dalam kamar, Bu Marni masih dalam posisi yang sama. Kakinya kini dibalut kain bersih, tapi bengkaknya belum surut. Tangannya mulai menghitam sampai ke pergelangan. Ia sudah tidak bisa mengangkat sendok, tidak bisa berdiri, bahkan untuk bicara pun harus pelan dan terbata. Sari duduk di samping ranjang, menyuapi bubur pelan-pelan. Bu Marni sempat menolak, tapi kemudian menyerah. Tubuhnya terlalu lemah untuk bertengkar. Setelah selesai makan, mereka diam cukup lama. Angin dari jendela mengelus wajah mereka. Suasana hening, sampai tiba-tiba Bu Marni berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Aku bukan orang jahat." Sari menoleh pelan. "Aku cuma tidak percaya apapun. Sejak suamiku mati dan anak-anakku pergi satu persatu, aku jadi benci semua hal yang berbau ibadah. Aku pikir semua itu cuma buat orang-orang yang lemah." Suaranya bergetar, seperti menyimpan luka lama yang tak pernah ia ceritakan. Sari tak menyela. Ia hanya mendengarkan dengan penuh iba. "Aku iri sama kamu, Sari," lanjut Bu Marni. "Kau selalu kelihatan tenang, selalu sabar. Waktu kau disiram, waktu kau kutendang, kenapa kau tidak pernah melawan?" Sari menghela napas. "Karena saya percaya Allah lebih tahu cara membalas semua perlakuan buruk. Dan saya tahu ibu juga sedang sakit. Bukan cuma di badan, tapi di hati." Bu Marni mulai menangis. Tubuhnya terguncang. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi keriput yang selama ini lebih banyak berisi amarah daripada kasih sayang. Ia memegang tangan Sari dengan tangan yang sudah nyaris mati rasa. "Sari, maafkan aku. Aku sudah keterlaluan." Tangis mereka pecah bersama. Sari memeluk mertuanya erat, seperti seorang anak memeluk ibunya yang lama hilang. Di momen itu, Sari tahu tembok keras di hati Bu Marni mulai runtuh. Namun pertobatan itu belum lengkap. Karena saat malam tiba, dan sakit kembali menyerang, Bu Marni kembali dihantui rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia bermimpi lagi. Tapi kali ini, ia melihat dirinya berada di lorong panjang yang penuh api. Di ujungnya, ada suara mengaji, lembut, menyentuh, dan ketika ia dekati, sosok perempuan muda sedang sujud di sana. Sosok itu adalah Sari. Dan saat ia mencoba menyentuh Sari, tangannya terbakar. Bu Marni terbangun dengan jeritan, mengguncang seisi rumah. Sari masuk dengan wajah cemas. "Ibu, mimpi apa lagi?" Bu Marni tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya gemetar. "Ajari aku sholat," bisiknya lirih. Aku ingin mengenal Allah." Sari terdiam. Matanya membesar. Bibirnya gemetar. Kalimat itu, kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut mertuanya. Namun di sanalah titik balik dimulai.
Tapi jalan menuju pertobatan sejati belum selesai. Fajar menyingsing dengan lembut, seperti pertanda bahwa hari itu akan berbeda. Cahaya matahari menyelinap masuk lewat sela jendela kamar yang biasanya hanya dipenuhi aroma luka dan keluhan. Di atas sajadah kecil yang dibentangkan oleh Sari, Bu Marni duduk bersandar dengan tubuh masih lemah. Ia belum mampu berdiri, tapi hatinya kini lebih kuat daripada sebelumnya. Sari duduk di sampingnya, membimbing perlahan. "Ingat Bu," niatnya di dalam hati. Lalu takbir dengan pelan. "Kalau belum kuat berdiri, Ibu bisa sholat sambil duduk." Bu Marni mengangguk lemah. Matanya berkaca. Mulutnya komat-kamit mengikuti bacaan Sari. Suaranya masih bergetar, tapi wajahnya tenang. Di detik itu, untuk pertama kalinya, Bu Marni menunduk dalam sujud. Bukan sujud karena kalah, tapi karena sadar. Ia menangis lama saat sujud. Tubuhnya gemetar menahan sesal yang selama ini terpendam. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Allah, ampuni aku. Aku sudah lama memusuhi MU, padahal selama ini, hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkanku." Sari yang duduk tak jauh darinya ikut menangis. Ia tahu, sujud itu adalah sujud taubat. Bukan karena takut mati, tapi karena sadar telah hidup dalam gelap terlalu lama. Setelah sholat selesai, Bu Marni mencium tangan Sari dengan air mata yang tak bisa dibendung. "Aku sudah terlalu banyak dosa. Aku sudah sakiti kamu, hina Tuhanmu, tapi kamu tetap di sini. Kamu tetap rawat aku." Sari menggenggam tangan itu erat. "Allah itu maha menerima taubat, Bu. Tidak pernah terlambat kalau kita sungguh-sungguh ingin berubah." Hari-hari setelah itu, wajah Bu Marni mulai berubah. Tatapannya tidak lagi sinis. Ucapannya tidak lagi penuh amarah. Ia mulai minta dibacakan Al-Quran setiap malam. Ia bahkan meminta diajarkan cara berwudhu meski tangannya masih kaku. Dan keajaiban itu pun perlahan mulai tampak. Bengkak di kakinya perlahan surut. Kulit yang mengelupas mulai mengering, lalu sembuh sedikit demi sedikit. Tangannya yang hitam mulai pulih warnanya, meski masih lemah digerakkan. Sari merawatnya sambil terus menangis dalam diam. Ia menyaksikan langsung bagaimana kuasa Allah bekerja. Bagaimana luka yang disebabkan oleh kekerasan hati, kini disembuhkan oleh lembutnya taubat. Malam itu, Bu Marni minta ditemani tidur. Ia menggenggam tangan Sari dan berkata pelan, "Andai Allah mau izinkan aku hidup lebih lama, aku ingin perbaiki semua yang sudah rusak. Aku ingin hidup sebagai hamba yang mengenal Tuhannya, bukan hanya mengaku hidup tapi tak tahu untuk apa." Sari memeluknya pelan, menatap langit-langit kamar dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai. Karena ujian terbesar setelah taubat adalah menjaga hati agar tidak kembali gelap. Dan malam itu pun berakhir dengan sunyi. Tapi bukan sunyi yang hampa, melainkan sunyi yang menyimpan harapan baru. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Rumah kecil yang dulu selalu dipenuhi bentakan dan suara amarah, kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Tiada lagi teriakan menghina ibadah. Tiada lagi langkah kaki menghentak dengan benci. Yang ada hanya suara lembut Sari membacakan ayat demi ayat, dan desahan lirih Bu Marni yang berusaha mengulanginya dengan lidah yang masih terbata. Setiap pagi, setelah subuh, Sari memapah Bu Marni keluar kamar, membiarkannya duduk di beranda rumah sambil menghirup udara segar. "Ibu sudah kuat jalan lagi," ucap Sari sambil tersenyum. Bu Marni tertawa kecil. "Tapi belum kuat cuci piring. Kau masih aman dari tugas dapur." Mereka tertawa bersama. Sebuah suara yang dulunya tidak mungkin terdengar dari keduanya. Hari itu, Sari membalurkan minyak di kaki Bu Marni seperti biasa. Tapi ia terkejut. "Ibu, ini kakinya sudah gak bengkak lagi." Bu Marni menoleh. Matanya membesar. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya dan berhasil. Tak ada nyeri. Tak ada denyutan menyiksa. Tangannya pun mulai bisa menggenggam sendok tanpa rasa sakit. Ia menangis,
memandangi tubuh yang perlahan sembuh setelah lama jadi saksi penderitaan. "Ini semua karena Allah?" tanyanya pelan. Sari mengangguk. "Allah yang sembuhkan," setelah ibu membuka hati. Hari-hari selanjutnya, perubahan makin terasa. Bu Marni mulai rajin berwudhu, meski gerakannya masih salah-salah. Ia minta diajari doa-doa pendek, dan ikut sholat semampunya di samping Sari. Tetangga yang sempat heran melihat rumah itu sunyi kini mulai sering datang. Mereka terkejut melihat perubahan Bu Marni yang dulu dikenal galak dan kasar, kini berubah menjadi lembut dan penuh senyum. "Apa yang bikin Bu Marni berubah begini?" tanya Bu Darmi suatu siang. Bu Marni menjawab pelan sambil tersenyum. "Hidayah, Bu. Hidayah yang datang lewat air mata menantu saya." Namun di balik ketenangan itu, Bu Marni mulai merasa ada yang mengganjal di hatinya. Sebuah rasa bersalah yang belum selesai. Malam itu, ia duduk di atas sajadah. Di sebelahnya, Sari memegang mushaf, siap membacakan ayat seperti biasa. Tapi sebelum itu dimulai, Bu Marni menoleh dan berkata, "Sari, besok, ajak aku ke masjid ya." Sari terkejut. "Ibu yakin?" "Iya. Aku ingin sujud di tempat yang dulu aku benci. Aku ingin semua tahu, aku sudah berubah." Malam itu, mereka berdoa lebih lama dari biasanya. Dan ketika dini hari datang, Bu Marni masih terjaga. Matanya memandang langit-langit kamar, senyumnya lembut, wajahnya tenang. Sari yang tidur di lantai tiba-tiba terbangun. Ia menoleh, dan melihat Bu Marni menatapnya. "Ibu belum tidur?" tanyanya pelan. "Aku baru tahu ternyata sujud itu menenangkan," jawabnya lirih. Sari tersenyum, lalu kembali memejamkan mata. Namun beberapa jam kemudian, suasana berubah. Sari terbangun karena udara kamar mendadak sangat tenang. Sunyi sekali. Ia menoleh ke arah ranjang. Bu Marni masih dalam posisi yang sama. Duduk bersandar. Tapi matanya terpejam, senyumnya tak berubah. Tubuhnya hangat, tapi jiwanya telah tenang.